Hai, ketemu lagi bersama Estepiani. Hari ini saya share yaitu pastel andalan yang saya bawa kemarin untuk kunjungan di hari raya Lebaran. Teman-teman, resep ini sudah sering saya coba dan silakan saja like, komen, subscribe, serta nyalakan tombol loncengnya. Langsung saja 7 siung bawang putih dicincang halus, 2 keping bihun yang sudah direndam dengan air panas lalu ditiriskan. Kemudian 350 gram wortel dan 400 gram kentang. Panaskan wajan, beri sedikit minyak goreng, tumis bawang putih sampai benar-benar harum. Wajan yang saya gunakan keluaran dari Stain Cookware, ini namanya Rose Series Collection dengan beberapa pilihan warna menarik. Sudah coating granit, jadi anti lengket. Masukkan wortel dan kentang setelah bawang putihnya layu dan harum. Masukkan sedikit air. Kemudian biarkan sampai wortel dan kentangnya empuk. Masukkan lada bubuk, kaldu bubuk, kemudian garam. Tambahkan saus tiram supaya rasanya lebih enak. Kurang lebih 2 sendok makan. Setelah wortel dan kentangnya empuk, masukkan bihun yang sudah direndam dengan air panas lalu ditiriskan dan diaduk-aduk lagi sampai semuanya tercampur dengan rata. Kemudian terakhir masukkan larutan tepung terigu dan diaduk lagi. Teman-teman, di tahap ini silahkan tes rasa ya. Setelah semuanya tercampur, diamkan dulu sampai bihunnya dingin. Dan ini siap untuk dijadikan isian pastel, risol maupun lontong. Untuk kulitnya, 300 gram tepung terigu protein sedang. Kemudian tambahkan 300 gram tepung terigu protein rendah atau kunci biru. Lalu masukkan 120 gram margarin. Setengah sendok makan garam, lalu diaduk-aduk sampai berbulir-bulir. Lanjut, 2 butir telur ukuran sedang, kemudian diaduk lagi. 6 sendok makan minyak goreng, penggunaan air kurang lebih 140 ml adalah air es atau air dingin. Masuknya secara bertahap ya teman-teman. Kalau misalnya sudah cukup, airnya di stop. Nah, ini mengaduknya cukup rata saja, jangan sampai kalis elastis. Kalau kalis, bikin pastelnya tidak renyah alias bantet. Kalau sudah selesai, ditutup kurang lebih 30 menit. Biarkan adonannya istirahat. Setelah 30 menit, tutupnya dibuka, kemudian dibagi-bagi kurang lebih 25 gram. Sekarang siap untuk dibentuk. Siapkan telur rebus. Adonannya dipipihkan menggunakan rolling pin ataupun pakai botol juga bisa. Kalau dirasa terlalu lemas adonannya, boleh ditambahkan tepung seperti ini ya teman-teman. Kulitnya jangan terlalu tipis dan jangan terlalu tebal. Diisi dengan 1 atau 1,5 sendok makan bihun, tambahkan telur, lalu dirapatkan
dan dicubit-cubit. Setelah selesai, siap untuk digoreng. Digoreng menggunakan minyak, jangan terlalu panas, apinya kecil saja. Ini jangan dibolak-balik ya teman-teman, cukup 1 atau 2 kali balik saja supaya tidak hancur karena renyah banget pastelnya. Digoreng sampai warnanya kecoklatan. Kalau sudah kecoklatan diangkat lalu ditiriskan. Pastelnya sudah selesai digoreng. Sekarang kita bikin sambelnya. Masukkan 180 gram kacang tanah ke dalam minyak panas. Digoreng-goreng sampai matang. Lalu tambahkan 20-25 buah cabai rawit merah, 5 siung bawang putih. Setelah dirasa matang, diangkat lalu ditiriskan. Setelah ini dihaluskan menggunakan food processor dari mito.id. Food processor ini adalah kebanggaan banget buat saya karena bisa membantu memasak lebih cepat. Mempunyai mata pisau yang sangat tajam, bisa menghaluskan bahan-bahan makanan seperti lada, kemiri, kemudian bawang putih, bawang merah, ketumbar. Pokoknya kegiatan di dapur jadi lebih praktis. Setelah bumbunya halus, beri sedikit minyak goreng, kemudian ditumis bumbunya. Dengan cara seperti ini, sambal ini akan bertahan sampai malam, jadi tidak mudah basi. Tambahkan air, ini airnya kurang lebih 400 ml ya, atau sesuaikan saja dengan keenceran yang kita mau. Lalu masukkan garam, kemudian gula pasir. Saya pakai 2 sendok makan sampai 3. Kalau suka manis silahkan ditambah. Lalu diaduk-aduk sampai mendidih. Sambalnya harus mendidih. Nah, sampai di sini silahkan tes rasa. Ini sudah selesai. Kalau punya jeruk nipis ataupun jeruk limau silahkan ditambah ya. Sudah selesai teman-teman, pastelnya siap untuk dihantarkan ke kerabat yang merayakan Hari Raya Lebaran kemarin. Terima kasih banyak yang sudah setia menonton video saya, yang sudah like, yang sudah komen. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi.